Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Putra Bungsu New. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguji coba mengilustrasikan ketika kita memasang timah atau batu pancing ya. Nah, ini dia nih ya. Jadi pemasangan batu timah ini mungkin teman-teman juga ada yang seperti ini teman-teman ya, yang runcingnya mungkin ke bawah, kemudian ada juga yang seperti ini ya, yang dibalikkan ya, runcingnya itu menuju ke atas. Nah, jadi yuk kita coba lihat mana kira-kira yang lebih baik kita memasang timah atau batu pancing ketika kita mancing dasaran di sungai. Yang saya contohkan, satu ada mata pancingnya dan yang satu lagi belum saya pasang mata pancingnya. Untuk bagaimana cara kita memasang timah atau batu pancingnya, teman-teman bisa di subscribe dulu channelnya ya, nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe nanti akan bakalan otomatis menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Putra Bungsu New. Langsung saja yuk simak videonya sampai selesai. Untuk yang pertama kita akan uji coba pemasangan timah atau batu pancing yang runcingnya arahnya ke bawah ya. Jadi kita umpamakan di sini ada dua buah batu bata, kemudian ada kayu dan ada lantai ya. Nah, di sini diibaratkan kalau misalnya kita mancing di sungai ataupun di rawa ya. Nah, diibaratkan bebatuan ataupun bawah kayu ataupun kayu di sungai atau akar itu kita tidak tahu di bawah ya, apalagi sungainya dalam dan spot pemancingannya juga keruh, nah ataupun berlumpur atau tidak kita tidak tahu. Nah, ketika kita melempar pancing kita dengan posisi batu timah arah runcingnya ke bawah, nah nanti akan seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah melemparkan pancing ke spot pemancingan ya, kita tidak tahu di bawah apakah ada akar ya, ada batu besar, ada kayu, kemudian entah itu lumpur dalam atau gimana kita tidak tahu. Nah, ketika kita sudah melempar pancingnya, nah misalkan di sini berketepatan kena kayu teman-teman ya. Nah, kalau posisinya seperti ini teman-teman, nah, ini kita tidak tahu ya. Kemudian kayu di bawah air pun terbawa arus arus air ya, ataupun tergeser-geser dengan datangnya batu timah kita. Nah, otomatis ketika posisinya masuk ke celah kayu ya seperti ini, nah otomatis itu pancing kita nanti akan nyangkut ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayu atau akarnya kecil itu masih bisa tertarik oleh pancing kita ya, jadi alhasil pancing kita bisa diselamatkan alias tidak nyangkut dan tidak putus teman-teman. Nah, ini dia posisi ketika kita memasang timah atau batu pancing arah runcingnya ke bawah teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba dengan memasang timah atau batu pancing dengan posisi runcingnya ke atas. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi ketika kita lempar juga pancing kita ya, kemudian nanti misalkan mengenai ranting kayu ataupun kayu besar ataupun sampah yang ada di bawah air, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dia. Dan yang ini saya contohkan ada mata pancingnya teman-teman ya. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi posisi walaupun nanti kena kayu ataupun akar dan yang lainnya, nah ini ketika ditarik teman-teman ya dengan posisi yang runcingnya ke atas, ini tidak nyangkut seperti yang tadi teman-teman ya, masih bisa ditarik ya dengan masih bisa ditarik dan pancing kita dan batu timah kita itu masih bisa terselamatkan teman-teman ya, berbeda dengan yang tadi yang pertama ya. Nih saya coba lagi. Nah, dengan posisi arah runcing dari timah tadi ke bawah teman-teman ya. Nah, ketika masuk ke selah kayu ya atau akar, nah itu otomatis akan nyangkut. Nah, di sini kalau misalnya kayunya besar atau akarnya besar, nah otomatis pancing kita alamat akan putus ya teman-teman ya. Dan di sini tentunya timah dengan pancingnya itu tidak bisa diselamatkan. Nah, jadi dengan kita memasang timah atau batu pancing dengan arah runcingnya ke atas, sepertinya lebih baik teman-teman ya untuk mencegah atau mengurangi resiko dari pancing kita nanti putus ketika nyangkut di spot pemancingan. Nah, ini dia nih ya. Nah, ketika saya menggunakan memasang batu pancing dengan arah yang runcingnya ke atas teman-teman ya. Nah, itu dia tuh. Nah, di sini juga ketika mata pancing kita nyangkut, kalau yang tadi kan kita nyangkutnya timahnya ya teman-teman ya. Nah, kalau ketika ini mata pancingnya nyangkut teman-teman,
Seperti yang saya alami ketika saya mancing di sungai ya, saya contohkan misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini ketika mata pancingnya nyangkut di kayu teman-teman ya. Nah biasanya sih kalau saya mancing di sungai itu banyak pepohonan yang tumbang ya, atau mungkin akar pohon yang besar di bawah. Nah di sini teman-teman ya, yang sering putus itu antara kili-kili ke mata pancingnya teman-teman ya. Nah jadi untuk batu timahnya atau timahnya ini masih bisa kita selamatkan. Jadi kita hanya nantinya menukar atau mengganti mata pancingnya saja. Nah, jadi saya contohkan lagi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu dia tuh. Jadi ketika di sini kita tarik paksa ya teman-teman ya, itu kalau saya seringnya itu dia putusnya tuh karena kita memasang kili-kili di sini ya. Jadi antara timah dengan pancing itu ada pembatasnya kili-kili. Nah, yang ini teman-temannya. Nah, yang sering putus kalau misalnya nyangkut saya tarik paksa itu hanya mata pancingnya saja ya teman-teman ya. Jadi untuk kili-kili dan timahnya itu masih bisa diselamatkan. Nah, berbeda dengan posisi seperti ini ya. Kalau seperti ini tuh alhasil memang dengan timah-timahnya teman-temannya, jadi ruginya boleh dikatakan ya double ya, timahnya hilang, pancingnya juga hilang karena putus ya, karena nyangkut. Nah jadi kita harus juga banyak juga itu bawa stoknya ya, batu timahnya ya, pancingnya. Kalau pancingnya kan kalau kita beli satu bungkus isinya banyak ya, kalau timahnya ya lumayan juga sih harganya ya teman-temannya, jadi harus banyak juga. Jadi dengan cara memasang seperti tadi ya, arah runcingnya ke atas, kita bisa menghemat batu pancingnya ya teman-teman ya. Nah ini mohon maaf juga teman-temannya karena di tempat saya ini hujan teman-temannya, mungkin suaranya kurang jelas ya teman-temannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-temannya ketika kita mancing di sungai ataupun di rawa mungkin teman-temannya. Nah itu dia tuh ya. Nah tuh jadi alangkah baiknya kita untuk pemasangan batu timahnya arah runcingnya ke atas ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, khususnya buat para pemancing yang pemula ya, yang baru memulai mau memancing. Bagaimana cara memasang batu timah yang tepat ya teman-teman ya, ketika kita mau mancing di sungai ya, terutama buat teman-teman yang ingin mancing dasaran di sungai. Karena dengan kita bisa menghemat batu pancingnya nanti ketika kita terkendala di sungai ya, ketika pancing kita nyangkut. Nah jadi kita di sini bisa menghemat timah atau batu pancingnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan ini video saya ketika mancing di sungai.